Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Bocil Official. Yang mana kali ini kita akan sedikitnya berbincang-bincang tentang kasus ataupun tragedi daripada Bangkalan. Dalam video saya sebelumnya itu sebetulnya saya dapat itulah dapat komentar dari teman-teman itu yang cukup menarik, yang memang sepantasnya dan sewajarnya saya anggaplah pantas untuk kita bincang-bincangkan di sini. Ini nggak enak kalau misalnya nggak, ini baru bagus ini. Bisa lah. Saya sapa kalian, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Selamat beraktivitas bagi kalian yang memang sekarang lagi mempunyai agenda-agenda tertentu untuk melanjutkan atau melakukan aktivitas seperti biasanya. Saya doakan semoga aktivitasnya itu lancar dan juga aktivitasnya itu juga diberikan kemudahan. Amin, amin. Di sini sebetulnya saya mau buat video tentang komentar teman-teman itu, namun masih belum sempat sih, makanya saya sedikitnya itu live untuk pagi ini hanya sekedar untuk menyapa teman-teman yang sudah terbiasa nonton video saya. Saya itu di video saya sebelumnya itu yang baru saya upload mungkin tadi malam lah, ada yang komentar kayak gini, ya emang almarhum membela orang yang lemah, dia menjaga kampung supaya nggak ada orang lain yang membahayakan kampungnya, contoh seperti maling sapi atau motor, pasti sungkan kalau mau masuk kampung larangan, seperti itu katanya. Memang sih kalau misalnya kita berbicara tentang sisi positif ataupun negatif seseorang itu namanya juga manusia, pasti adalah, pasti. Namun kalau misalnya orangnya itu sudah meninggal, alangkah lebih baiknya kalau misalnya hal-hal positifnya yang kita ungkit, jangan sampai kita itu mengungkit hal-hal seperti kejelekan yang sudah berlalu. Kalau bahasa Inggrisnya itu kalau tidak salah, let's go on be bygone, seperti itu teman-teman. Yang lalu biarlah berlalu. Apalagi orangnya itu sudah meninggal, baiknya yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang baik saja. Jadi menurut teman saya itu yang berkomentar seperti ini teman-teman. Ya emang almarhum membela orang yang lemah, dia menjaga kampung supaya nggak ada orang lain yang mau membahayakan kampung. Contoh seperti maling sapi atau motor, pasti sungkan kalau mau masuk ke kampung larangan. Ya memang masuk akal sih teman-teman, karena kalau misalnya di Madura itu saya perhatikan tiap kampung ataupun tiap desa itu pasti ada balatirnya. Balatirnya tersebut ya misalnya untuk menjaga orang-orang yang berniat tidak baik terhadap kampung kita. Ataupun kalau misalnya sudah terjadi, misalnya ada orang yang mencuri ataupun mencuri sepeda ataupun sapi lah, seperti kata teman kita yang berkomentar ini, dia itu berpendapat bahwasanya kalau misalnya sudah ada balatirnya, orang-orang tersebut bakal sungkan, seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya teman saya ini yang bernama user Uki11Z4 RN6B itu berkomentar, memang sebetulnya almarhum itu termasuk orang yang disegani di kampungnya. Bukannya saya itu teman-teman, bukannya saya itu pengen. Ada juga sih yang berkomentar di video saya sebelumnya itu, ada yang berkata, "Bang, jangan menyembunyikan fakta yang memang sudah beredar, Bang." Misalnya seperti yang terjadi di video sebelumnya itu pas Pilkades, itu kan hanya sekedar komentar kalian. Kita itu juga sama-sama berkomentar dan memang katanya sih itu hal yang seperti biasalah untuk teman-teman itu biasanya, ungkapan seperti itu, katanya dan katanya itu biasanya sudah biasa kita lontarkan dan sudah terbiasa kalian komentari. Tapi
Kenapa? Bukannya saya itu ingin menyembunyikan, cuman kasihan saja kalau misalnya tentang keburukan seseorang itu nggak berhenti kita ungkit, nggak berhenti kita bahas, itu kan juga tidak baik. Jadi kalau misalnya bisa itu, kalau misalnya orangnya sudah tidak ada, ya ungkitlah hal-hal yang memang positif, biar lapang kuburnya seperti itu. Ya kalau misalnya bilang, saya kan sudah tekankan, saya itu tidak berada di pihak manapun, saya itu tidak punya kepentingan, mereka bukan saudara, apalagi uh, kenal tidak. Saya itu hanya menyimpulkan dari berita-berita yang beredar. Ayo sebelumnya kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kita sharing atau kita ungkapkan dari 22 orang yang menonton, monggo komentar di bawah. Barangkali biar teman-teman itu biar langsung lah ngomong langsung dengan saya. Seperti itu teman-teman. Juga ada juga tadi malam saya baca komentarnya, semoga orangnya itu juga nonton. Dia bilang kayak gini, sok tahu bang, emang kamu ada di lokasi tah, dan jangan berusaha menyembunyikan fakta yang sudah beredar. Saya itu tidak ada di lokasi, memang. Cuman yang saya itu merasa iba lah kalau misalnya orang yang sudah meninggal itu masih dibicarakan keburukannya, dan saya tidak sependapat seperti itu. Orang yang di sini kalau bisa itu absennya dong dari mana saja. Dan juga saya itu tadi malam saya lihat sih, saya coba lihat dulu ya komentarnya itu di video saya yang terbaru tadi malam itu. Kalau yang tadi pagi bukan. Saya lihat dulu ya komentarnya yang tadi malam itu juga ada. Kalau misalnya tampil, insya Allah ada juga sih sebetulnya di video saya yang kemarin itu, yang judulnya ungkap siapa sebetulnya almarhum Mat Tanjar dan Hasan Busri. Itu juga ada yang berkomentar di bawah itu. Uh, hmm, Tidak sombong bagaimana, nampar dan nantang-nantang. Ternyata tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Dipenuhi tantangan jaroknya ya mampus. Itu kan enggak. Bagaimana ya teman-teman? Ya ini juga ya ada yang berkomentar seperti ini. Saya akan mengungkapkan bahwasanya beliau itu memang orang yang suka sholawat, dan juga beliau itu termasuk orang yang suka sama habaib dan juga ulama. Terus ada yang berkomentar kayak gini, saya juga repeat juga yang mau membalasnya. Apakah berfoto, bersanding dengan tokoh agama bisa menjamin sifat manusia? Ya memang tidak lah bang, itu tidak menjamin bahwasanya itu kita baik ataupun kita itu buruk, tidak bisa menentukan. Namun yang pasti ketika kita itu bergabung ataupun duduk bersama seseorang yang jual parfum lah, pastinya kita itu kan juga minimalnya kita itu bisa mencium baunya, dan lebih-lebih lagi kalau misalnya kita itu bisa dapat itulah apa ya, kita bisa dapat parfum tersebut, begitu kira-kira. Bang, apa benar Mat Tanjar dan Mat Terdam itu juga guru silat di salah satu pondok di Jawa? Nah, ini baru informasi terbaru, Bang. Barangkali teman-teman itu ada yang bisa menjawab tentang pertanyaan dari saudara kita itu Rustam Haji ini. Benarkah memang si almarhum Mat Tanjar dan Mat Terdam ini adalah salah satu guru silat yang ada di pondok pesantren di pondok di Jawa katanya. Tapi setahu saya Bang, dari berita yang beredar, kedua almarhum ini sebetulnya beliau itu guru silat, dan guru silat di dua desa di Banggalan, mungkin seperti itu ya Bang. Kalau untuk di Jawa masih informasinya saya juga baru dengar dari Abang ini. Monggo teman-teman, barangkali ada yang memang mengetahui tentang sebetulnya daripada kedua almarhum ini, benarkah itu memang
guru silat di salah satu pondok di Jawa. Barangkali ada teman-teman ataupun subscriber yang tahu, silahkan komentar ya. Ini juga saya tertarik betul cerita abang ini. Saya tahu betul si almarhum Mat Tanjar kalau lewat di kampung orang dia emang hati-hati. Kalau ada orang dia permisi tundukkan kepalanya. Nah, ini juga saya tertarik dengan komentar Bang Arena Sabung 723 yang mengatakan bahwasanya memang si almarhum Mat Tanjar dan juga almarhum Mat Terdam dan yang lainnya ini betul cerita abang. Ini saya tahu betul. Berarti memang si Arena Sabung ini sudah mengetahui dan juga mungkin kenal juga lah sama si almarhum ini. Kalau lewat di kampung orang dia emang hati-hati, kalau ada orang dia permisi tundukkan kepalanya. Kalau si tersangka Hasan dia kan jaga kafe Al-Madani, dialah preman di Al-Madani. Ya saya sih sebetulnya untuk memvonis baik atau tidaknya orang itu kan juga memang sesuai fakta dan realita. Jadi kita itu jangan gampang menyimpulkan atau komentar hal-hal yang positif, yang negatif. Setidaknya kita itu harus menjaga perasaan orang yang memang masih ada di sekitarnya. Makanya saya itu berusaha membuat konten yang berbeda daripada umumnya. Dan juga teman itu barusan ada yang bilang kayak gini, kalau misalnya mau bilang si almarhum itu orang yang baik, kenapa keluar-keluar di sini lah? Lah memang tujuan saya seperti itu agar kita itu tidak terjerumus ataupun ikut-ikut tentang fakta yang menggiring opini yang sekiranya membuat prasangka kita buruk pada si almarhum. Itulah sebetulnya tujuan saya. Kalau misalnya saya ditanya suka sama Bang Hasan, ya suka. Sama Bang Wardi ya saya juga suka. Tapi kan kalau misalnya si Bang Wardi dan Bang Hasan ini kan kalau misalnya kita larikan pada hal-hal yang positif, mereka itu masih banyak waktu untuk bertaubat lah, kan masih masih hidup. Kalau misalnya seperti almarhum kan amal baik dan amal buruknya kan memang sudah dipertanggungjawabkan seperti itu kan. Karena mereka sudah almarhum. Bukan sok suci ya Bang. Juga ada juga sih yang berkomentar itu. Komentarnya berbunyi kayak gini, jangan sok suci lah memandang orang. Bukan sok suci, tidak. Saya tidak mengklaim bahwasanya itu saya sendiri itu sok suci, tidak. Namun saya pribadi itu karena memang banyak yang mendorong orang-orang itu juga banyak yang mendorong dan berkomentar bahwasanya kalau misalnya orangnya yang sudah tidak ada, yang nggak usah diungkit kejelekannya. Dan juga seperti video-video saya sebelumnya itu banyak yang juga berkata kalau misalnya Bang ini jangan memperkeruh suasana, doakan saja semoga si almarhum itu masuk surga, amal baiknya itu diterima. Saya sependapat dan memang saya itu sukalah sama pendapat-pendapat seperti itu. Dan meskipun kalian itu berkomentar aneh ataupun positif, saya itu akan tetap menanggapi dengan kemampuan saya. Berbicara tentang kita itu bilang, Bang, itu orangnya kayak gini, orang kayak gini. Bukannya saya menyanggah ataupun tidak setuju, karena faktanya kita kan memang katanya kan. Kita tidak ada di lokasi. Kita itu juga disarankan untuk ke sana untuk memintai keterangan daripada masyarakat ataupun apalah. Takok Bang, jala bola memposisikan rasa tidak bakar dingin-dingin tarakon orang Bang. Pada usaha kira-kira ya. Kebanyakan orang Madura alumni pesantren, apakah almarhum juga alumni pesantren? Sebetulnya ini juga harus dikaji juga ya Bang, dan juga sebetulnya ini harus memang harus dikaji ulang apakah beliau itu alumni atau bukan, karena kalau saya pribadi Bang Murni memang tidak tahu. Namun meskipun orang Madura itu rata-rata itu keluaran pesantren, tak semuanya orang itu mondok di pesantren Bang. Tapi kalau masalah etika ataupun adab, ya jangan diragukan lagi Bang, orang Madura. Insya Allah itu pasti bukan saya itu membelokkan fakta ataupun bagaimana ya Bang ngejelasinnya.
bukan saya itu karena orang Madura bilang seperti itu bang. Tapi kalau misalnya abang ini kebetulan Rustam Maji ini orang luar Madura punya saudara ataupun sesekali main di Madura, ya abang itu bakal tahulah orang Madura itu seperti apa. Meskipun tidak kenal, kalau misalnya orang tersebut bang suka suka menyapa ataupun berpapasan dengan orang Madura, lebih-lebih orang asing, pastilah cara mereka itu memperlakukan orang luar itu bakal beda bang, bakal beda. Ya kalau misalnya Bang Rustam Maji ini orang luar Madura, tapi kalau misalnya daerah Jawa Timur, insya Allah tahu lah bang seperti apa orang Madura itu. Tapi kalau misalnya di luar Jawa Timur ya kemungkinan juga belum tahu juga sih. Ya contoh kecilnya lah bang, kalau misalnya sampean ketemu dengan orang-orang Madura ketika berpapasan, karena orang Madura itu rata-rata ada di mana-mana. Ya cobalah abang itu berbicara ataupun ngobrol sama mereka, bagaimana tanggapan mereka. Di sana abang juga akan menemukan fakta-fakta menarik daripada orang Madura bang. Seperti itu. Terima kasih ya Bang Rustam Maji karena telah sedikitnya sharing-sharing di sini dan saya itu menjawab sebisa atau semampu saya Bang. Seperti itu. Saya juga di sini Bang tertarik dengan komentar-komentar teman-teman yang di video saya sebelumnya. Tetapi banyak orang sekitar Mat Tanjar mengatakan bahwa Mat Tanjar CS sangat sombong dan besar kepala. Ada yang mengatakan ditegur orang aja marah-marah. Ini sebetulnya kan ini kan banyak cuman hanya sekedar katanya. Ini memang katanya, kita itu tidak tahu fakta yang sebenarnya, tapi perasaan sebelatir-belatirnya orang Madura, kalau misalnya cara nyapanya itu bagus juga, lemah lembut lah, mereka itu tak akan mungkin ngegas bang. Mereka itu juga punya sopan santun yang sangat luar biasa. Ya kalau misalnya cara menyapanya itu membuat orang kaget, misalnya, woi mau kemana? Gitu lah. Ya beda juga ceritanya lah bang. Apalagi ada dendam-dendam lama yang kemungkinan terpendam seperti itu. Jadi kita itu sebagai manusia itu jangan pernah berprasangka buruk kecuali memang kita itu sudah tahu dan sudah tahu fakta dan kebenarannya seperti apa. Bukannya kita itu untuk menyuruh diam, tidak, tapi argumennya itu disaring lah seperti itu. Kalau misalnya argumennya itu sekiranya pendapatnya itu membuat hati orang sakit, ya sebisa mungkin itu diminimalisir. Setahu saya di sana bang, tepatnya di Banjaran, luar biasa sopan santunnya dan sangat menghormati tamu. Tahun 9495 dimanapun bang, dimanapun, mohon maaf sebelumnya ya bang, terima kasih atas pendapatnya. Dimanapun Anda berada bang, kalau misalnya Anda itu bertamu dengan sopan, kita tidak kenal, kita itu akan tetap menganggap sampean itu raja bang. Ya kecuali kalau misalnya datangnya itu dengan fakta-fakta yang memang kurang enak lah. Misalnya ya bertamu dengan secara tidak sopan, ya itu beda lagi ceritanya bang. Tapi selama Anda itu bang bertamu ke Madura dengan bertamunya itu sesuai biasa dengan sopan lah, itu ya memang sangat luar biasa bang. Orang Madura itu minimalnya sampean itu dipersilahkan duduk dijamu dengan ya meskipun cuma air lah. Orang Madura itu memang kayak gitu bang, apalagi sampean itu seandainya memang dari luar kota namun bertamu ke Madura, meskipun kita itu tidak berpapasan, tidak kenal bang, tapi sampean itu bilang salam, nanya alamat, sampean kelihatan itu orang luar, setidaknya orang Madura itu bakal bilang, oh kalau misalnya sampean mau mencari sanak saudaranya dan kebetulan memang jauh, silahkan duduk dulu. Orang Madura itu biasanya bang bakal setidaknya ya air lah akan menjamu sampean, ya itu saya bicara minimalnya saja lah bang.
Kalau maksimalnya ya bisa jadi sampean itu masih disuruh mandi dulu, istirahat dulu, lalu dijamu, meskipun adanya itu cuman ya sekedar adanya saja lah. Begitu Bang. Ya alhamdulillahnya Bang Rustam Maji ini sudah pernah ke Madura. Ya, jadi sampean ini sudah tahu lah Bang bagaimana salah satu karakteristik daripada orang Madura seperti itu kan Bang. Ya, ya. Kalau bisa main-main lagi Bang. Kita itu tak akan pernah, ya meskipun kabar-kabar yang seperti ini lagi hangat-hangatnya, ya tidak semua orang Madura seperti itu Bang. Karena memang faktanya seperti video saya sebelumnya, seperti dauh daripada Habib Abdul Qadir Ba'abud itu. Kita itu bercarok pasang badan kalau misalnya tiga hal tersebut terjadi pada diri kita, misalnya ya seperti mengganggu seorang ulama, guru, dan juga orang tua, dan yang terakhir itu ya masalah istri seperti itu kan. Itu barulah Bang kata-kata carok itu seperti ya, keluar. Dan juga ada juga sih sebetulnya misalnya seperti berebut hak kita diganggu orang lain lah, misalnya seperti masalah tanah hak kita lalu diambil orang lain, ya juga bisa terjadi tragedi tersebut. Tapi rata-rata seperti video saya yang sebelum ini yang baru saya upload tadi pagi itu memang masalah mengganggu hak orang lain, seperti itulah Bang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, setidaknya 43 orang kayaknya di sini. Kalau misalnya mau sharing-sharing monggo teman-teman, khususnya dari tragedi Carok yang ada di Bangkalan seperti itu. Ada apa lagi ya teman-teman, ini sudah 20 menit kita itu live. Sebetulnya sudah lama ini, meskipun hanya sekedar nyapa-nyapa dan ngobrol sebetulnya. Tapi apapun kondisinya untuk pagi ini suasananya itu Madura adem ayem Bang, lagi mendung ini. Semoga usaha kalian itu untuk pagi ini yang menyempatkan nonton, usahanya itu dilancarkan, amin. Di sini saya sebetulnya banyak komentar-komentar yang memang apa ya, yang komentar-komentar yang memang saya itu amati dan saya baca. Misalnya seperti videonya waktu pilkades tepuk-tepuk dada, itu artinya mencerminkan apa bos? Anak SMP aja ngerti, masa kamu nggak ngerti bikin konten? Kalau bikin konten banyak orang emosi. Bukan seperti itu loh Bang. Ini Mahfud Amin 6363 yang berkomentar seperti itu di video saya itu ungkap siapa sebetulnya almarhum dan juga Sinan Hasan. Komentarnya ada yang kayak gitu. Gini, saya kan sudah menjelaskan bahwasannya saya itu tidak ingin mengungkit, apalagi fakta itu apalagi fakta itu salah benar sekalipun, insya Allah saya itu tak akan memojokkan atau menggiring opini bahwasanya beliau memang punya sisi yang nggak baik ataupun sisi yang baik, saya berusaha ungkapkan. Tapi kalau misalnya dianggap sisi-sisi yang kurang baik, saya itu kan nggak enak dan nggak bagus sih Bang. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Bukannya saya itu pengen, ya repot juga dari komentar-komentar sebelumnya, jangan memperkeruh suasana. Saya juga sudah ungkapkan fakta-fakta menarik dan fakta anggaplah hal-hal baik daripada beliau. Ya ada juga yang berkomentar seperti ini. Kan lucu kan ya, tapi tak selamanya kita ini harus meladeni komentar netizen yang kurang berkenan lah. Tapi kan saya sebagai konten kreator, kalau misalnya orang komen itu kan harus ditanggapi juga kan Bang, seperti itu.
Banyak sih, tapi daripada beberapa orang mungkin cuma satu dua yang komentar. Kalau nggak sependapat ngapain celepar-celepor di medsos ini, sok suci. Makanya kalau katanya nggak usah begini. Ya inilah apa ya? Kalau misalnya tidak ikut video saya dari awal sampai sekarang itu, ya memang juga repot juga sih saya ngejelasinnya. Ya rata-rata itu kan bukan subscriber lama yang berkomentar seperti itu. Atau hanya sekali ngeklik, kebetulan memang beritanya atau narasinya memang ada di situ. Kan repot sih. Ya Allah. Namun baiknya kita itu harus tetap mendoakan almarhum itu semoga dosa-dosanya itu diampuni dan bahasan itu diberikan ketabahan juga sih dalam menjalani proses penetapan vonis nantinya seperti apapun itu endingnya. Banyak sebetulnya hal-hal positif yang seharusnya kita bicarakan pada si Bang Hasan dan juga si almarhum ini. Namun faktanya itu masih harus tetap menyimpulkan daripada komentar teman-teman terlebih dahulu bahwasanya memang adalah hal-hal positif yang memang mereka tahu. Saya coba itu screenshot. Kalau misalnya komentar itu ya enggak saya anggap kurang pantas lah, memang saya sengaja tidak menyebutkan. Dan juga teman-teman yang berkomentar di video itu kalau misalnya komentarnya itu sebetulnya disaring sih. Saya berusaha untuk menyaring komentar-komentar yang memang kalau seandainya dibaca oleh pihak-pihak daripada almarhum sekiranya membuat orang tersebut yang membaca sakit hati ataupun apapun itulah, saya berusaha menyaring komentar tersebut. Ramli, sudah nggak benar Bang Hasan itu mendatangi Matanjar. Kalau nggak datang malam itu juga Matanjar CS akan mencari Bang Hasan. Aku yakin itu. Sudah benar Bang Hasan itu mendatangi Matanjar. Kalau nggak datang malam itu juga Matanjar CS akan mencari Bang Hasan. Aku yakin itu. Ini Bang Ramli itu punya pendapat ataupun sharing pendapat yang mana beliau ini Bang Ramli ini mengatakan sudah benar Bang Hasan itu mendatangi Matanjar. Kalau nggak datang malam itu juga Matanjar CS akan mencari Bang Hasan. Aku yakin itu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi seperti itunya ya Bang. Ya saya itu juga sebetulnya kurang begitu apa ya untuk mengungkapkan kata-katanya. Saya juga repot Bang. Karena kita itu kan memang tidak tahu takdir kita itu sendiri seperti apa. Namun yang pasti kalau misalnya kita berbicara pada tragedi tersebut, kalau misalnya ditantang terus, apalagi ditampar, diludahi, diancam dengan celurit, itu kan memang kalau misalnya tidak diladeni, maka si Hasan ini tetap dicap sebagai seorang pengecut. Itu pendapat saya sih, memang artinya kalau misalnya kita lari ke hal-hal tersebut. Namun pernahkah kita itu mencari kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya saya berpendapat seperti ini, teman-teman itu bakal berkomentar seperti ini loh Bang. Kalau enggak, sudahlah, jangan bicara seperti itu. Kalau enggak ada asap, enggak ada api. Iya, saya tahu. Makanya saya itu mencoba Bang menyaring kata-kata saya ketika saya itu membuat sebuah video. Saya itu dengan seberusaha mungkin saya itu menyaring kata-kata saya agar memang salah satu dari kedua pihak, sebelah pihak ini tidak ada yang tersinggung daripada kata-kata atau pernyataan tersebut Bang. Kalau misalnya mengacu pada pendapat seseorang di video saya, kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari yang saya upload, saya lihat komentarnya itu ada yang berpendapat seperti ini. Mungkinkah sapaan dari Bang Hasan itu pas lampu si almarhum itu menyorot Bang Hasan itu dengan bahasa yang kasar. Woi, lampunya atau bagaimana? Mungkin kan Bang? Mungkin kan? Karena memang kita itu tidak tahu loh Bang, sebelum rekonstruksi saksi-saksi itu dihadirkan berbicara tentang itu, ya tetap kita itu akan
beranggapan atau praduga yang tak bersalah itu tetaplah kita itu akan tetap berpraduga. Tadi kemarin itu Bang, sebetulnya memang ada loh sebetulnya yang berkomentar seperti itu. Mungkinkah Bang Hasan itu cara menyapanya itu membuat mereka itu merasa tersinggung? Karena kalau misalnya saya pribadi itu Bang sering lihat, bahkan terjadi sama diri saya itu, kalau misalnya ada orang yang ngesorot menyorot mata kita itu pakai lampu sepeda atau mobil, kita itu sering teriak Bang, woi lampu dah. Nah, itu Bang. Mungkin takutnya karena penyapaan yang kasar ataupun ungkapan yang kasar sehingga membuat si almarhum tersinggung. Ini memang komentar Bang, komentar teman lah, dan memang itu sebuah pendapat dan praduga sih. Tak perlu kita perdebatkan. Mungkin loh Bang. Teman-teman itu juga kayak gini pastinya nanti Bang. Repot kan. Ngapain bicara kayak gitu, toh sekedar katanya kan, saya juga nggak enak loh Bang. Sedangkan saya pribadi itu kan berusaha untuk mengupdate dan mengungkap sisi-sisi positif daripada kedua belah pihak ini, karena nggak enak sih Bang kalau misalnya kita itu lagi kena musibah terus yang diungkit-ungkit masa lalu, tentang masa lalu kejelekan atau keburukannya, terus bagaimana orang-orang nanti yang tahu ataupun yang menyimaklah tentang video tersebut. Mesti memang kita itu tidak ada kepentingan karena mereka bukan saudara, sepupu ataupun apalah, bukan. Cuman kita itu sebagai cukup jadi manusia saja kita Bang. Cukup jadi manusia saja kita. Nah, seperti itulah Bang. Ojit mungkin peristiwa telah terjadi, sebaiknya justru jangan berpraduga ria Mas. Ya. Kalau misalnya berbicara dengan praduga seperti itulah. Memang repot juga Kang Ocit. Kalau misalnya kita membuat suatu pernyataan tanpa adanya kita anggaplah kita itu membuat pernyataan namun kita itu tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka kita itu juga ya memang harus seperti itulah Mas. Bang, mohon maaf saya komen telah dibaca, terima kasih. Tapi aku melihat Bang Hasan orangnya pendiam Bang. Oke Bang, salam kenal Bang. Terus konten Bang, semoga Abang diridhoi Allah. Amin amin, terima kasih Bang Relmi bukan Bang Ramdi, Bang Relmi, terima kasih. Terima kasih ya. Memang banyak juga yang mengungkapkan tentang kebaikan Bang Hasan itu, bahwasanya istrinya pun bilang, apalagi si Bang Wardi, istrinya pun juga memberikan pernyataan kalau misalnya ditanya bagaimana sebetulnya kedua orang tersebut, ya mereka itu dengan tegasnya, saya tidak menyangka suami saya itu bakal melakukan tragedi seperti ini, karena orangnya itu memang tidak banyak ngomong pun itu rata-rata itu karena memang kalau tidak penting mereka itu memang tidak ngomong, seperti itu kan pernyataan daripada istrinya kan. Dan tetangganya pun juga banyak yang berkomentar tentang kebaikan daripada Bang Hasan dan Bang Ramdi dan Bang Hasan dan juga Bang Wardi. Kalau masalah itu saya tidak meragukan Bang, saya itu tidak meragukan, mereka itu memang orang baik ya. Saya memang berani memastikan insya Allah, bahkan beliau itu dalam wawancaranya tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini baru pertama kalinya, seperti itu kan. Tapi saya pribadi itu loh Bang merasa iba. Kalau teman-teman itu kan sisi positif daripada Bang Hasan itu dan Wardi itu sudah pada tahu, itu berita-beritanya itu sudah terleweran di YouTube itu sudah diungkapkan Bang Hasan seperti apa. Dan bagus, memang bagus, cuman kalau misalnya sudah seperti itu, saya itu kan merasa iba dan kasihan pada korban yang diungkapkan hanya dari gimana ya, yang mereka ungkapkan itu tentang kejelekan daripada almarhum, sedangkan kebaikannya mereka tidak mengulas.
Bahkan ada sih yang mengulasnya abang itu yang dari Jember kalau tidak salah, yang pakai peci hitam agak panjang itu saya senang. Dan juga si bang dari Madura itu kalau tidak salah channel Lorong itu juga mengulas tentang si almarhum. Saya suka karena memang pernyataan daripada beliau itu, kalau yang di Jember itu mengungkapkan mereka itu juga sama-sama umat Nabi Muhammad dan orang yang taat ibadah, dan juga orang yang memang bersyahadat juga. Itu saya senang videonya. Dan juga yang di Lauk Lorong itu, beliau itu mengungkapkan bahwasanya tak usah memperkeruh keadaan. Mereka berdua itu orang-orang berpengaruh, mereka berdua itu orang yang punya kelebihan masing-masing. Saya suka video seperti itu, Bang. Namun kalau misalnya menyimak ataupun membaca berita yang anggaplah, kalau bahasan tak, dan Bang Wardi tak diragukan lagi, mereka itu memang pendiam, dari sosoknya saja sudah baik. Tapi kalau misalnya si almarhum, mereka itu cuman ya 2 orang itu yang bilang di sosial media dan ngontenin bahwasanya ya mereka ada di tengah-tengah lah, seperti itu. Enak ya, apanya yang enak ya di Fishboy, anak muda ngalaga. Apa maksudnya anak muda galaga? Ya, terima kasih untuk teman-teman, ada 52 orang yang mampir meskipun hanya sekedar dekan itu kan, apalagi sambil ngopi itu kan asik, Bang. Seperti itu, terima kasih karena telah mampir di sini. Doakan kalian itu yang baik-baik lah pastinya. Semoga apa yang kalian inginkan itu segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Kalau saya tetap kasihan sama korban, Bang, tapi semoga dengan kejadian ini bisa jadi pelajaran oleh yang lain. Semoga keluarga korban bisa tabah dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya betul, Bang. Memang maksud saya juga mengarah ke situ. Kalau misalnya yang terjadi ya sudah terjadilah. Kalau misalnya mereka itu memang meninggal dengan caranya, ya sudah. Kita baiknya seperti ini loh, Bang. Seperti Bang Relme ini. Doakan yang baik-baik, ungkapkan yang baik-baik. Sehingga insya Allah saya perhatikan itu dari 20 video saya yang membahas tentang ini, saya itu kan berusaha sih sebisa mungkin itu tidak mengungkap fakta-fakta tentang yang kurang baik lah. Karena kasihan juga sih. Bukannya ingin menyembunyikan fakta loh, tapi ya seperti inilah memang. Pulang nggak rame, cuman ngomong. Ya terus kita mau bagaimana, Bang? Wong judulnya itu dekan deen. Kita itu dekan deen loh. Bagaimana orang dekan deen itu? Bahasa Madura itu dekan deen itu, Bang, ngomong. Artinya kita itu berhadapan lalu ngomong. Kalau misalnya kita itu mau ngebahas ataupun mengulas, beda lagi ceritanya. Ini dekan deen loh, Bang. Perlu dipahami bahwasanya ini dekan deen. Kalau dekan deen itu, Bang, bahasa Maduranya itu ya misalnya kita lagi berkumpul lalu kita ngomong, seperti itu loh, Bang, maksud dan tujuannya. Sudah jelas kan judulnya. Saran saya guys, jangan nonton video. Ya betul, memang kalau misalnya menonton tentang itulah memang nggak baik sebetulnya, Bang. Tapi kalau misalnya cuma ngebahas ataupun mengulas, ya nggak apa-apa lah. Itu kan hak orang masing-masing. Masalah kalian menonton ataupun nggak menonton itu kan memang haknya kan. Setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing, Bang, dan kita tidak berhak untuk menghalanginya selama, apalagi selama itu tentang sesuatu yang memang dianggap penting lah. Dan kepentingan seseorang itu juga berbeda-beda, Bang. Kita nonton acara, banyak itu, banyak. Misalnya banyak, Bang. Banyak loh sebetulnya hal-hal yang menarik, dan juga kita itu tidak bisa memaksakan karakternya orang itu yang happy seperti apa. Ada juga orang-orang yang memang contoh kecilnya loh lah, contoh kecilnya ini kan meskipun cuman tidak seberapa. Kalau misalnya
kita itu ngomong di salah satu tempat sampai 39 orang itu lumayan lah. Seperti itu. Halo Bang, AM Straight Channel siap Bang. Terima kasih sudah mampir, sehat selalu Abang. Ngopi dulu Bang. Oh sudah siap ini Bang. Sudah. Tapi nggak enak untuk ditampilkan. Ya baik teman-teman, sudah 40 menit saya melakukan kandean. Akhirnya dari saya itu apabila ada kesalahan, apabila ada sesuatu yang salah baik dari segi penyampaian pendapat, saya mohon maaf. Mungkin nanti malam atau besok kita kembali lagi untuk ya itulah. Ente iya Bang, ada. Berita juga saya enggak, jadi jangan nonton. Ya disaring lah di Dilpis Boy, disaring lah. Bang, ente iya Bang, ya saya ada ini Bang. Tapi tidak boleh ditampilkan loh Bang. Cuman itu kalau misalnya inisial ada sih Bang, inisial A itu. Ya sudah ya Bang, saya juga mau kerja. Sabe saya itu banyak rebana Bang, ben harus rao makle padinar ya tombu Juni, tak usah melepadi, tinggal nyelip pola nasataya Bang beres larang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya guys, atau live berikutnya. Bye bye.